Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kami akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dan menyajikan materi yang menarik untuk kita bahas bersama-sama. Di video kali ini, kami akan membawakan materi mengenai mata kuliah akuntansi manajemen dengan Ibu dosen yang mengajar, Ibu Rina Asmeri, SEMSI. Sebelum masuk pada topik pembahasan, izinkan kami memperkenalkan identitas kami terlebih dahulu. Kami adalah mahasiswa aktif Angkatan 2021, Program Studi Akuntansi di Universitas Eka Sakti, Kelompok 1 Akuntansi Manajemen, dengan struktur kelompok sebagai berikut. Materi yang akan kita bahas adalah sistem harga pokok standar. Nah, apa sih sistem harga pokok standar itu? Jangan lupa subscribe channel Mahasiswa UNES untuk mendukung kami lebih kreatif lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman. Konsep sistem harga pokok standar. Sistem harga pokok standar adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk mengolah satu satuan produk atau jasa tertentu. Secara umum, harga pokok dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Harga pokok historis. Harga pokok yang dihitung pada saat produksi selesai atau dalam suatu periode dan bermanfaat dalam memberikan informasi untuk masa yang akan mendatang. 2. Harga pokok yang ditentukan di muka. Harga pokok yang ditentukan di muka yang merupakan pedoman dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya dan bermanfaat untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan dalam produksi. Ada dua macam bentuk biaya yang ditentukan di muka. Pertama, harga pokok taksiran. Kedua, harga pokok standar. Lalu apa sih harga pokok taksiran? Harga pokok taksiran adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya taksiran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan mendatang. Persamaannya dipakai sebagai dasar untuk menghitung selisih biaya yang timbul. Perbedaannya, besarnya biaya harga pokok standar karena dipakai sebagai dasar pengendalian biaya yang menilai prestasi pelaksanaan, ditentukan dengan cara yang lebih teliti atau ilmiah melalui penelitian gerakan dan waktu penelitian standar kuantitas dan sebagainya. Sedangkan, besarnya harga pokok taksiran umumnya ditentukan dengan menitikberatkan kepada biaya lalu yang dimodifikasikan kepada perkiraan atau taksiran biaya yang akan datang terjadi pada masa yang akan datang. Pada sistem harga pokok standar, selisih biaya yang timbul dihitung dan dianalisa penyebabnya. Sepanjang asumsi yang mendasari penentuan standar tidak berubah, maka selisih biaya diperlakukan ke dalam rekening rugi laba. Pada sistem harga pokok taksiran, tujuan utamanya adalah mempermudah perhitungan harga pokok sehingga biaya dan waktu untuk pencatatan menjadi lebih rendah atau dapat ditekan. Oleh karena itu, selisih biaya yang timbul pada prinsipnya harus dialokasikan kepada produk yang diolah, meliputi produk yang sudah selesai dan dijual. Harga pokok produk selesai yang masih merupakan persediaan dan harga pokok produk yang masih di dalam proses pada akhir periode atau persediaan produk dalam proses. Jadi, pada sistem harga pokok standar, sepanjang asumsi yang mendasari tidak berubah, maka yang dianggap benar adalah harga pokok standar. Sedangkan pada sistem harga pokok taksiran, yang dianggap benar adalah harga pokok sesungguhnya. Kelemahannya tidak fleksibel, di mana keadaan produksi selalu mengalami perubahan dan tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tetap.
Biaya standar ini dapat digunakan pada yang pertama, metode harga pokok pesanan. Yang kedua, metode harga pokok proses. Hubungan anggaran dengan harga pokok standar. Anggaran dan harga pokok standar keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Penggunaannya biaya standar di dalam menyusun anggaran akan dapat dipakai sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya dengan baik dan teliti. Lalu bedanya apa? Beberapa perbedaan antara anggaran dan harga pokok standar antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. Yang kedua, anggaran adalah menyatakan besarnya biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksananya. Yang ketiga, anggaran lebih cenderung merupakan batas-batas biaya yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkatan biaya yang harus bisa ditekan, dikurangi, agar prestasi pelaksanaan dinilai baik. Yang keempat, anggaran pada umumnya disusun untuk setiap bagian di dalam perusahaan, baik yang berhubungan dengan fungsi produksi, fungsi pemasaran, maupun fungsi administrasi dan umum. Sedangkan biaya standar pada umumnya disusun untuk biaya produksi saja. Yang kelima, selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi atau diperiksa penyebabnya dengan teliti. Sedangkan anggaran yang tidak didasarkan biaya standar hanya menekankan pada penghematan biaya dibanding anggaran selisih umumnya tidak diinvestigasi lebih lanjut. Tujuan dan manfaat perusahaan menentukan harga pokok standar. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, koordinasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, pengendalian biaya. Yang kelima, memungkinkan diterapkan prinsip pengecualian. Yang keenam, penentuan insentif kepada personal. Yang ketujuh, menekankan atau mengurangi biaya administrasi. Jenis harga pokok standar. 1. Faktor tingkat harga. Meliputi A. Standar ideal, B. Standar normal, C. Standar current, D. Standar dasar. 2. Faktor tingkat prestasi. A. Standar prestasi teoritis, B. Standar prestasi terbaik yang dicapai, C. Standar prestasi rata-rata masa lalu, D. Standar normal. 3. Faktor tingkat produksi. A. Standar kapasitas teoritis, B. Standar kapasitas praktis, C. Standar kapasitas normal, dan D. Standar kapasitas yang diharapkan. Berikut ini membahas secara singkat setiap faktor yang mendasari penentuan harga pokok standar tersebut. 1. Faktor tingkat harga. Meliputi A. Standar ideal. Standar ideal untuk tingkat harga berdasarkan anggapan kepada tingkat harga bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang paling rendah. Apabila tidak ada perubahan yang besar terhadap keadaan perekonomian, standar ideal kini jarang diubah. B. Standar normal atau normal standar. Standar normal untuk tingkat harga berdasarkan anggapan kepada tingkat harga rata-rata yang diharapkan terjadi dalam siklus perusahaan. Standar harga ini umumnya tidak didefinisi sebelum skedul perusahaan berakhir. C. Standar current. Standar current untuk tingkat harga berdasarkan anggapan kepada tingkat harga yang diharapkan terjadi dalam periode akuntansi pemakaian standar. D. Standar dasar. Standar dasar untuk tingkat harga berdasarkan anggapan kepada tingkat harga yang diharapkan terjadi pada tahun pertama permulaan penggunaan standar. Standar tersebut tidak direvisi dengan adanya perubahan tingkat harga pada periode sesudahnya, akan tetapi hanya dihubungkan sejalan dengan indeks harga yang berlaku. 2. Faktor tingkat prestasi. A. Standar prestasi teoritis. Standar prestasi teoritis disebut pula standar ideal atau standar sempurna. Standar ini didasarkan kepada anggapan bahwa semua pelaksana akan dapat bekerja dengan tingkat yang paling efisien. B. Standar prestasi terbaik yang dicapai.
Standar prestasi ini didasarkan kepada standar prestasi teoritis dengan memperhitungkan hambatan-hambatan prestasi yang tidak dapat dihindari terjadinya. Standar prestasi ini dapat dicapai oleh para pelaksana yang bekerja dan efisiensi tinggi sehingga merupakan tingkat prestasi yang banyak dipakai di dalam praktek. Oke. Standar prestasi rata-rata masa lalu atau Overall Post Performance Standard. Standar prestasi ini berdasarkan kepada rata-rata prestasi masa lalu untuk menentukan standar prestasi yang akan datang. Standar prestasi ini umumnya relatif mudah dicapai, akan tetapi bukan merupakan alat pengukur prestasi yang baik. Rata-rata prestasi masa lalu umumnya terdapat unsur prestasi yang tidak efisien, yang seharusnya tidak dimasukkan di dalam penentuan standar. D. Standar normal. Standar prestasi normal didasarkan atas taksiran tingkat prestasi dan efisiensi yang normal dapat dicapai oleh para pelaksana di waktu yang akan datang. Standar prestasi normal ini ditentukan untuk jangka waktu yang relatif panjang dengan cara mengeliminasi keadaan yang bersifat musiman dan fluktuasi yang bersifat siklikal. 3. Faktor tingkat produksi meliputi A. Standar kapasitas teoritis. Standar kapasitas teoritis mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Pada standar kapasitas teoritis tidak memperhitungkan hambatan-hambatan atau pemberhentian kegiatan produksi yang tidak dapat dihindari, baik yang disebabkan faktor internal atau eksternal perusahaan. Seringkali standar ini disebut standar pada kapasitas penuh, full capacity, atau kapasitas 100%. Standar kapasitas teoritis umumnya tidak dipakai sebagai alat menentukan kapasitas produksi standar. Hal ini disebabkan standar tersebut terlalu tinggi dan tidak mungkin untuk dicapai. Manfaat standar ini untuk menentukan standar tingkat produksi praktis dan normal. B. Standar kapasitas praktis. Standar kapasitas praktis merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang. Standar kapasitas praktis didasarkan kepada tingkat produksi teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan kegiatan produksi yang tidak dapat dihindari karena faktor internal perusahaan, jadi didasarkan kepada kegiatan pabrik dengan tingkat efisiensi yang diharapkan dan dicapai pada kondisi pemakaian standar. C. Standar kapasitas normal. Standar kapasitas normal juga merupakan konsep pendekatan jangka panjang. Standar kapasitas normal adalah standar kegiatan produksi yang dihitung dari standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari baik yang datangnya dari faktor internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Faktor eksternal tersebut misalnya faktor musiman, siklus, atau fluktuasi perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap penjualan produk perusahaan. Standar kapasitas yang diharapkan berdasarkan kepada kegiatan produksi. D. Standar kapasitas yang diharapkan. Standar kapasitas yang diharapkan berdasarkan kepada kegiatan produksi yang diharapkan dapat dicapai pada periode akuntansi pemakaian standar, sehingga merupakan pendekatan jangka pendek. Besarnya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang diinginkan. Penentuan harga pokok standar. 1. Standar biaya bahan baku. 2. Standar biaya tenaga kerja langsung. 3. Standar biaya overhead pabrik. Standar biaya bahan baku. Standar biaya bahan baku adalah biaya bahan baku yang seharusnya terjadi dalam pengolahan satu satuan produk. Dalam menentukan standar biaya bahan baku, untuk mengolah produk ditentukan oleh dua faktor, yaitu A. Standar kuantitas bahan baku. B. Standar harga bahan baku. Syarat-syarat yang harus ada dalam menyusun standar biaya bahan baku yaitu A. Diperlukan anggaran bahan baku yang akurat. B. Kewajaran pembelian rutin. C. Pengawasan atas pengiriman bahan baku yang dibeli dan diangkut oleh pengangkut yang kapabel. D. Fasilitas penerimaan dan penyimpanan bahan baku yang memadai. E. Pengawasan terhadap sahnya bahan baku yang dipakai. F. Metode yang memadai untuk mengidentifikasikan dan mengawasi bahan baku di dalam proses. G. Kewajaran dari penyimpanan dan pengiriman produk selesai. Standar harga bahan baku dan selisih biaya bahan baku. Penetapan standar harga bahan baku.
Standar harga bahan baku adalah harga bahan baku persatuan yang seharusnya terjadi di dalam pembelian bahan baku. Untuk penentuannya dapat digunakan dasar tingkat harga ideal, normal, keren, dan dasar seperti yang dibahas pada standar tingkat harga. Di dalam menentukan standar harga bahan baku meliputi harga faktur bahan baku dikurangi potongan pembelian bahan baku apabila ada, ditambah biaya-biaya lainnya dalam rangka pengadaan bahan baku sampai siap dipakai dengan mempertimbangkan faktor kepraktisan dari pelakunya. Perhitungan selisih harga bahan baku. Untuk menghitung selisih harga bahan baku, material preference dibandingkan antara harga bahan baku yang sesungguhnya dengan harga bahan baku menurut standar. Selisih ini timbul karena perusahaan telah membeli bahan baku lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan harga standar. Jumlah selisih harga bahan baku dihitung dengan cara mengalihkan selisih harga bahan baku persatuan dengan kuantitas sesungguhnya yang dibeli. Secara matematis, selisih bahan baku dinyatakan dengan rumus 1. Selisih harga bahan baku material preference SHB sama dengan KSD HST kurang HS, di mana KSTD sama dengan kuantitas standar dipakai, KSD kuantitas sesungguhnya yang dipakai, HST harga standar perusahaan, HS harga sesungguhnya persatuan. Penyebab terjadinya kontrak atau syarat pembelian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, perubahan harga yang mendadak, keliru dalam memperkirakan biaya angkut atau potongan pembelian. 2. Selisih pemakaian bahan SHKB sama dengan HST X dalam kurung KSTD kurang KSD, di mana KSTD sama dengan KSTD persatuan kali unit ekuivalen yang diproduksi. Unit ekuivalen yang diproses sama dengan jumlah produksi selesai tambah unit ekuivalen persediaan akhir barang dalam proses kurang unit ekuivalen persediaan awal barang dalam proses. Penyebab terjadinya pemakaian bahan-bahan yang berbeda atau adanya substitusi, terjadinya pemrotosan pemakaian bahan, penyimpanan hasil bahan baku yang diolah. Standar biaya tenaga kerja langsung. Standar biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja langsung yang seharusnya terjadi di dalam pengolahan satu satuan produk. Kondisi atau syarat-syarat yang harus ada di dalam menyusun standar biaya tenaga kerja langsung adalah A. Tata letak pabrik, kondisi peralatan, tempat kerja, fasilitas transportasi telah distandarisasi pada keadaan atau singkatan praktis. B. Diselenggarakan sistem perencanaan rute kecepatan kerja. Di dalam menetapkan standar biaya tenaga kerja langsung ditentukan oleh dua faktor, yaitu 1. Standar tarif upah langsung, 2. Standar waktu jam kerja langsung. Standar tarif upah langsung dan selisih tarif upah langsung. Penetapan standar tarif upah langsung. Standar tarif upah langsung adalah tarif upah langsung yang seharusnya terjadi untuk setiap satuan pengupahan. Misalnya upah per jam, upah per potong di dalam pengolahan produk tertentu. Tanggung jawab penyusunan standar tarif upah langsung terletak pada bagian akuntansi biaya, bagian produksi, dan bagian personalia. Di dalam penentuan besarnya standar tarif upah langsung dapat didasarkan di atas. 1. Sistem pengajian yang dilaksanakan oleh perusahaan, misalnya harian, per jam, per potong. 2. Perjanjian kerja kolektif yang diadakan oleh organisasi buruh atau karyawan dengan perusahaan. 3. Tarif upah langsung yang dibayar pada masa lalu disesuaikan dengan tingkat upah yang diharapkan akan terjadi pada periode penggunaan standar. 4. Berdasarkan pasaran tenaga yang bertersaingi sesuai dengan kondisi dan tempat atau lokasi perusahaan. Perhitungan selisih tarif upah langsung. Selisih tarif upah langsung timbul karena perusahaan telah membayar upah langsung dengan tarif lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan tarif upah langsung standar. Jumlah total rupiah selisih tarif upah langsung dapat dihitung sebesar selisih tarif upah langsung per jam
dikalikan jam kerja sesungguhnya. Apabila sistem upah dengan menggunakan dasar lain, maka selisih tarif upah langsung dapat dihitung sebesar selisih tarif upah langsung per dasar pengupahan dikalikan kapasitas sesungguhnya yang dipakai dasar pengupahan. Secara matematis, selisih tarif upah langsung dan selisih efisiensi upah langsung dinyatakan dengan rumus 1. Selisih tarif upah langsung jam kerja sesungguhnya dikali dalam kurung tarif upah standar dikurang tarif upah sesungguhnya. Penyebab terjadinya 1. Telah digunakan tenaga kerja langsung dengan golongan tarif upah yang berbeda dengan standar untuk pekerjaan tertentu. 2. Telah dibayar upah dengan tarif lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif upah standar selama kegiatan musiman atau kegiatan darurat. Ketiga, adanya kenaikan pangkat atau penurunan pangkat karyawan yang mengakibatkan perubahan tarif upah. 2. Selisih efisiensi upah langsung. Tarif upah standar dikali di dalam kurung jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya, di mana jam kerja standar sama dengan angka ekuivalen produksi dikali jam kerja standar persatuan. Penyebab terjadinya 1. Pabrik atau departemen produksi telah bekerja dengan efisiensi atau tidak efisiensi yang bisa disebabkan karena pengawasan terhadap tenaga kerja secara baik atau kurang baik. 2. Telah digunakan bahan yang kualitasnya lebih baik atau lebih jelek dibanding standar, sehingga memerlukan waktu atau jam pengerjaan yang lebih pendek atau lebih panjang. 3. Kurangnya koordinasi dengan departemen produksi lain atau departemen pembantu. Standar biaya overhead pabrik. Standar ini adalah standar yang seharusnya terjadi di dalam mengolah satu satuan produk. Di dalam pabrik yang menggunakan tarif tunggal, standar ini dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan anggaran biaya overhead pabrik standar tarif. Awal periode disusun anggaran untuk setiap elemen biaya overhead pabrik yang digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, dan lebih baik dalam bentuk anggaran fleksibel. 2. Penentuan dasar pembebanan tarif dan tingkat kapasitas. Awal setelah anggaran biaya overhead pabrik disusun, maka untuk menghitung tarif standar perlu ditentukan dasar kapasitas, misalnya jam kerja langsung, jam mesin, dan lainnya, dan tingkat kapasitas yang dipakai, misalnya teoritis, normal, praktis, sesungguhnya yang diharapkan. Ketiga, perhitungan tarif standar biaya overhead pabrik. Dalam perhitungan tarif standar ini dikatakan dalam rumus jam anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan tingkat kapasitas yang dipakai. Tujuan analisis selisih biaya overhead pabrik, maka tarif standar biaya overhead pabrik dihitung untuk tarif total, tarif tetap, dan tarif variabel. Perhitungan analisis selisih biaya overhead pabrik. Dalam perhitungan analisis ini ada 3 metode. Yang pertama, metode 2 selisih, metode 3 selisih, dan metode 4 selisih. Pada metode analisis 2 selisih, ada 2 bagian. Yang pertama itu selisih terkendali, kedua itu selisih volume. Pada metode analisis 3 selisih itu ada 3 bagian yang terdiri dari selisih anggaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Dan yang metode ketiga, metode analisis 4 selisih, itu terbagi atas selisih anggaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi variabel, dan selisih efisiensi tetap. Perhitungan selisih biaya overhead pabrik berbeda dengan perhitungan selisih biaya produk langsung. Perhitungan tarif biaya upah overhead pabrik adalah menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, analisis ini dipengaruhi oleh kapasitas standar. Oleh karena itu, ada 3 metode analisis selisih biaya overhead pabrik. Perhitungan selisih biaya overhead pabrik berbeda dengan perhitungan selisih biaya produk langsung. Perhitungan tarif biaya upah overhead pabrik adalah menggunakan kapasitas normal, sedangkan
pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, analisis ini dipengaruhi oleh kapasitas standar. Oleh karena itu, ada 3 metode analisis selisih biaya overhead pabrik. Analisis ini terdapat 3 metode, namun dalam penelitian digunakan analisis yang ketiga atau model 3 selisih. Karena dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya, model 3 selisih ini sudah cukup untuk mewakili memperoleh hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, alasan peneliti memilih metode ini dalam perhitungan ini. Dalam selisih yang timbul pada biaya overhead pabrik, perlu kita analisis penyebabnya. Berikut adalah penyebab yang timbul. Metode pencatatan harga pokok standar. Metode ini terbagi dua. Yang pertama metode single, yang kedua metode partial plan. Berikut adalah perbedaan metode. Yang pertama, pencatatan rekening barang dalam proses. Single plan, biaya standar, kredit, biaya standar. Partial plan, biaya sesungguhnya, kredit, biaya standar. Pencatatan rekening persediaan bahan baku. Single plan, biaya sesungguhnya, partial plan, harga pokok standar. Pencatatan rekening persediaan barang jadi. Single plan, biaya standar, partial plan, harga pokok standar. Pencatatan rekening harga pokok penjualan. Single plan, biaya standar, partial plan, harga pokok standar. Pencatatan selisih dari HP standar. Single plan, selama periode akuntansi atas dasar pemakaian DP dan kartu jam kerja. Partial plan, pada akhir periode akuntansi setelah harga pokok persediaan BOP ditentukan. Berikut ada contoh soal. PT Kembar 2 dalam melakukan produksi menggunakan sistem standar costing dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. A. Memiliki 2 departemen, yakni Departemen Produksi A dan Departemen Produksi B, dan 1 departemen pembantu, yaitu C. B. Proses produksi melalui 4 tingkatan proses. Proses yang pertama dan kedua dalam Departemen A. Proses 3 dan keempat dalam Departemen B. C. Menggunakan 3 jenis bahan baku, yakni X, Y, dan Z, di mana bahan baku X dan Z diolah dalam proses yang pertama. Bahan baku Z dibutuhkan dalam proses yang ketiga. D. Harga pokok standar yang diperlukan untuk memproduksi 1 kg barang jadi. Itu ada biaya standar bahan baku itu sebesar 4.300. Biaya tenaga kerja standar itu ada 5.040 rupiah. Yang ketiga, biaya overhead pabrik standar itu sebesar 5.000. Dengan total harga pokok standar per unit barang jadi sebesar 14.340. Berikut ini berupa transaksi pada bulan Juli 2007 PT Kembar 2. Ada 8 bentuk transaksi dan perhitungannya. Masuk pada pembahasan contoh soal. Di sini dapat kita lihat ada 13 segmen yang telah kita jawab. Mulai dari jurnal pencatatan pembelian bahan baku hingga jurnal untuk mencatat selisih dari standar. Selisih biaya bahan. Selisih ini terbagi atas 2. Yang pertama itu ada selisih harga bahan, dan yang kedua selisih pemakaian bahan. Dalam selisih harga bahan itu didapat dengan jumlah selisih itu sebesar 28.720. Di sini ada tanda L dan R. Untuk L itu laba dan untuk R itu rugi. 2. Selisih pemakaian bahan. Dengan
Jumlah selisih yaitu sebesar 1000 R, yaitu rugi. Selisih biaya tenaga kerja itu ada dua. Pertama itu selisih tarif upah, di mana jumlah selisih tersebut sebesar 6.050, artinya ini adalah rugi. Dua, selisih efisiensi upah. Dari perhitungan jam kerja standar diperoleh selisih dari porsi 1, 2, 3, dan 4, yaitu jumlah selisih sebesar 16.400 yang dikatakan rugi. Selisih biaya overhead pabrik. Menghitung selisih ini kita menggunakan dua metode saja untuk menguji dari contoh soal. Itu ada metode 2 selisih dan metode 3 selisih. Kenapa kita nggak pakai metode 4 selisih? Karena kami rasa hingga menggunakan metode 3 selisih itu sudah cukup membantu dalam menjawab soal. Metode 2 selisih itu ada selisih terkendali, di mana pada Departemen A selisih terkendalikan yaitu sebesar 6.100. Departemen B itu selisih yang terkendalikan itu sebesar 2.600, dikatakan juga rugi. B. Selisih volume. Pada Departemen A, selisih volume Departemen A itu sebesar 5.000. Departemen B itu dengan selisih volume sebesar 32.400. Dengan rekapitulasi sebagai berikut. Selisih terkendali dengan selisih volume itu ketika sudah dijumlahkan pada Departemen A dan B itu sama-sama rugi. Departemen A 8.700, Departemen B 37.400, dengan jumlah total selisih yaitu 46.100. Metode 3 selisih. Metode ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, metode selisih pengeluaran. Yang kedua, metode selisih pada kapasitas. Dan yang ketiga, metode pada selisih efisiensi. Masuk pada bagian A, selisih pada pengeluaran. Kita hitung pada Departemen A. Masuk langsung pada rumus BOP sesungguhnya dikurangi dengan jumlah total BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya, di mana jika seandainya BOP sesungguhnya lebih kecil dibanding dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya, itu kita akan memperoleh laba. Hasil BOP sesungguhnya yaitu sebesar 201.100 dikurangi dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya itu sebesar 203.250.000, dengan jumlah selisih pengeluaran pada Departemen A yaitu 2.150. Ini dapat kita sebut laba. Pada Departemen B, BOP sesungguhnya itu sebesar 287.000 dengan total BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya itu sebesar 279.525, dengan jumlah selisih pengeluaran pada Departemen B yaitu sebesar 704. Selisih pengeluaran pada Departemen B yaitu sebesar 7.475, dapat kita katakan rugi. B. Selisih kapasitas. Pada Departemen A, BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya lebih kecil dibanding dengan jam kerja sesungguhnya yang dikali dengan tarif BOP standar. Dari data tersebut dapat kita peroleh selisih kapasitas pada Departemen A itu sebesar 3.250. Ini dapat kita sebut laba ya. Departemen B, BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya lebih besar dibanding dengan jam kerja sesungguhnya dikali dengan tarif BOP standar, di mana total dari selisih kapasitas pada Departemen B yaitu sebesar 42.525, juga dapat dikatakan rugi. C. Selisih efisiensi. Pada Departemen A dan Departemen B, kita cukup menggunakan rumus tarif BOP standar dikali, di mana jam kerja standar dikurangi terlebih dahulu dengan jam kerja sesungguhnya. Selisih efisiensi pada Departemen A diperoleh sebesar 16.500. Departemen B, selisih efisiensinya diperoleh sebesar 15.000. Departemen B, selisih efisiensinya dengan total sebesar
15.000. Dari perhitungan menggunakan metode 3 selisih, kita rekap pada kolom break di bawah ini. Dari perhitungan menggunakan metode 3 selisih, dapat kita rekap menggunakan tabel di bawah ini. Di dalam terdapat Departemen A dan Departemen B, serta klasifikasi selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi dengan total jumlahnya. Ketiga dari selisih dapat kita peroleh sebesar 46.100. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have